Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kedatangan tamu luar biasa nih dari Salatiga. Dari Salatiga. Iya, tapi sudah lama enggak di Salatiga. Iya, berkeliling Indonesia. Berkeliling Indonesia, masya Allah. Ya. Mas Ardian, ngomong-ngomong aktivitas terakhir dari mana ini? Ini alhamdulillah saya kemarin dikirim di ini banjir bandang di Masamba, tepatnya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Itu kapan berangkat ke sana? Saya dari Salatiga itu berangkat tanggal 23 Juli 2020. Jadi, Pulangnya? Pulangnya tanggal 13 kami sudah selesai, 14 kita pulang. Jadi baru Dari ya? Sulawesi, baru aja kemarin ini. Iya, baik. Sudah kangen enggak sama Salatiga ini? Wah ya kangen banget, kampung kelahiran. Kampung Lah ini kelahiran. kemarin waktu di Masamba ada acara apa sih? Kok sampai ke sana segala itu? Nah, ya alhamdulillah saya ini dipercaya dari ACT sendiri iya. untuk membawa dapur umum berjalan. Jadi Food Truck Humanity yang kedua. Jadi Truk Humanity yang kedua. Yang kedua. Jadi truk berbentuk dapur yang sudah dimodifikasi demikian rupa untuk bisa memasak ribuan porsi untuk sekali masak. Oh gitu. Gitu. Itu keberangkatannya gimana itu? Maksudnya lewat jalur darat, jalur udara, atau jalur laut? Oh, lewat jalur tentunya lewat kapal ya, lewat kapal. jalur laut ya untuk Berapa hari dari Jakarta ke food trucknya, ya. Musamba? Oh, sekitar kalau food trucknya itu dari tanggal 24 sampai 7 hari ke depan. Jadi membutuhkan waktu 7 hari untuk food truck sampai ke Sulawesi. 7 hari di 7 atas hari kapal. Di atas kapal. Ya nggak mabuk kan? Wah, saya nggak ikut. Oh, Jadi gitu? truknya aja yang ikut. Oh, truknya aja yang lewat kapal, kamu naik pesawat. Saya naik Ya, pesawat. kasihan truknya dong. Harusnya kan truknya kamu bawa naik pesawat. Sudah tak doain, kamu jangan nangis ya di sini gitu. Ini kayak cerita orang sama keledai itu loh. Yang naik apanya, keledainya atau orangnya? Iya. Nah, ada orang komen, Iya. kamu apa namanya? Kamu itu gak tega banget sih sama keledai. Kok diajak jalan jauh gitu kan, kamu numpang di atasnya gitu. Iya. Akhirnya ada yang komen seperti itu, akhirnya keledainya digendong. Terus ada yang komen lagi kan gitu. Lah masa saya mau menggendong food trucknya kan? Ya ini ya, ya ada komenan-komenan begitulah ya. Iya. Kemarin waktu di Masamba itu ada persoalan apa sih yang sampai food truck harus dihadirkan ke sana begitu? Di sana terjadi banjir bandang ya. Jadi tanah longsor dan banjir bandang di situ banyak sekali rumah-rumah yang hilang, sekolahan, masjid itu? tenggelam. Berapa rumah? Ada 3 kecamatan. 3 kecamatan? 3 kecamatan. 3 kecamatan hilang? Hilang, bukan hilang ya, sebagian jadi rumahnya ada yang 40 kakak hilang rumahnya, Iya, iya. terus ada yang puluhan kakak itu rumahnya terendam. Soalnya banjir ini bukan hanya banjir air, tapi membawa material pasir dan lumpur. Oh gitu. Iya, begitu. Terus berapa korbannya yang kemarin kejadian di sana? Kalau yang meninggal itu nggak tahu pasti ya, sekitar 38 ya. 38 40 kayaknya. 38 kalau enggak ya 40 kayak ini nggak tahu persisnya. Tapi yang jelas di atas 30. Yang meninggal? Yang meninggal. Oh, banyak juga. Yang terseret arus gitu. Innalillahi. Dan mungkin juga ada beberapa yang belum diketemukan. Ada yang belum diketemukan? Iya. Menurut cerita dari warga sekitar. Tapi kami kan bukan di bidang untuk pencarian itu kan. Bukan Kita kan tim SAR ya? bukan tim SAR. Jadi kita di situ bertugas untuk memberikan logistik. Oh gitu. Kayak gitu, Pak. Waktu kamu ke sana itu ketemu enggak sama penyintas yang punya kisah yang heroik gitu? Maksudnya dia itu bisa terselamatkan meskipun dalam posisi yang sangat berbahaya. Ketemu enggak? Ada, ketemu. Ini mengharukan sekali ya. Kok bisa? Gimana? Jadi satu rumah itu ada istri, anak dan bapak.
di situ. Iya. Dan tidak tahu kalau ada banjir yang akan datang. Jadi apa ya bahasanya, begitu banjir datang menerjang itu rumah si bapak dan si anaknya itu ini apa namanya hanyut. Oh gitu. Hanyut. Bapaknya tidak terselamatkan, hanya anaknya saja. Dan kemarin yang cerita itu si anak kecil itu cerita kepada saya, bapak saya hanyut dan meninggal sekarang. Sudah diketemukan tapi meninggal. Terus Gitu. anak itu bisa selamatnya gimana? Itu sama kakaknya, dia punya kakak. Oh gitu. Punya kakak, jadi bisa selamat lah. Dia berpegang dengan kayu gitu kan. Berpegang di kayu, tapi dia kayu. sempat terbawa arus nggak? Sempat terbawa arus dengan ayahnya. Sempat terbawa arus dengan Sempat ayahnya. Dengan ayahnya. Tapi dia tidak meninggal, anak Tidak itu? meninggal. Usia berapa itu? Sekitar kelas 6 SD. Oh. Saya namanya lupa ya. Itu ada kok dokumentasinya saya dan dia. Dan itu membuat saya terharu kan, karena setiap kali kita masak di food truck ya untuk menyiapkan, dia hadir. Oh gitu. Dia ikut makan di situ. Dia ingat nggak sama orang tuanya ketika cerita? Ya ingat sih. Tapi namanya anak kecil kan belum begitu belum begitu kelihatan kalau dia sedih atau gitu kan ya. Belum sangat menyadari dengan kondisi kehilangan itu ya. Kehilangan itu belum menyadari. Tapi bagi saya mendengar cerita itu kita sudah kalau kita yang dewasa ya merasa begitu sangat merasa kehilangan terharu kan ya, karena kalau keluarga kita yang hilang mungkin seperti itu, waktu seperti itu melihat di mata kepala sendiri kan traumanya jauh luar biasa kalau kita ya sebagai orang yang dewasa begitu. Terus kemudian di sana berapa porsi yang disediakan per harinya untuk pengungsi? Untuk kami menyediakan logistik makanan gratis ya, tentunya makanan gratis yang alhamdulillah sekelas restoran ya, bukan cuman makanan yang biasa ya. Dan kami setiap harinya menyediakan sekitar 600 pack per hari. 600 pack per hari? 600 pack per hari. Itu berapa? Tersebar di ketiga kecamatan itu atau satu pos? Satu pos, tempat? jadi satu tempat di itu, di pengungsian. Kan di pengungsian itu ada satu tempat aja. Jadi mereka berkumpul di pengungsian ya? Jadi artinya tidak melakukan keliling jalan-jalan? Tidak. Itu untuk pertama, untuk 2 minggu saya kemarin di situ. Karena kita berpindah. Oh gitu. Kita berpindah karena tidak hanya di pengungsi, tidak hanya di pengungsian aja, tapi kan mereka juga bisa ikut saudaranya, kadang di temannya gitu. Gitu, Pak. Iya. Terus masih ada enggak sih kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di sana saat sekarang ini? Apa masalah sudah clear? Rumah sudah ada hunian untuk sementara? Kalau sementara ini saya melihat belum ada. Jadi, mereka belum ada tempat hunian? Belum ada. Juga belum ada bangun lagi mereka? Belum bangun, karena situasi di sana juga sampai sekarang itu jika hujan itu air masih meluap. Oh gitu. Karena sungai yang mengalir, ya kan, itu air dari sungai. Yeah. Sungainya tertimbun material-material pasir dan lumpur. Jadi sekarang dangkal. Nah, kalau sungainya hujan, dangkal? Sungainya dangkal. Kalau meluap, ya sudah. Rumahnya kerendam lagi. Iya. Kalau komandan di sana ACT setelah food truck ini mau ada untuk buat shelter atau enggak rencananya? Insya Allah kalau dari ACT wilayah Sulawesi Selatan sudah berencana untuk membuat shelter. Berencana untuk membuat hunian sementara. Karena mengapa dibutuhkan di sana hunian sementara? Karena lokasi rumah mereka yang kemarin-kemarin sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali lagi. Oh gitu. Ya, jadi gitu. Lokasinya tempat lain ya? Lokasinya tempat Nanti pemerintah lain. nyediain atau ACT sewa di lahan warga? Insya Allah kalau ACT rencana itu beli. Jadi kita beli tanah di sana, nanti diwakafkan untuk dibikin shelter seperti yang sebelum-sebelumnya di Lombok dan di Palu ya. Ya, seperti itulah. Oke. Terus selama sebulan ini ada enggak hal yang berkesan Mas Ardian dengan penerjunan ACT kali ini di Masamba? Oh, ada. Ini terkait tentang ini.
relawannya. Relawannya? Masya Allah, relawannya hebat sekali kan. Hebatnya gimana? Jadi di sana itu relawannya itu relawan MRI itu jauh-jauh. Jadi perjalanan itu 1 hari, Pak. Perjalanannya itu 1 hari. Perjalanan 1 hari. Perjalanannya pakai apa untuk bisa sampai lokasi? Kalau bahasa orang Semarang bonek. Jadi nampung itu numpang truk-truk yang lewat. Oh gitu. Itu perjalanan bisa sampai Luar 1 biasa hari. Ya? Perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Dia tidak digaji kan. Dia panggilan jiwa. Dengan jarak tempuh jauh itu, dengan akomodasi, dengan transportasi yang tidak memungkinkan kita ke sana menggunakan bis atau apa. Karena mereka juga ini kan ya niatnya untuk membantu di Masya Allah. Bencana itu. Itu kalau lokasinya itu jangkauannya sulit atau enggak sih yang di bencana itu? Maksudnya dari pusat kota untuk ke lokasi itu? Ya kalau sekarang agak sulit ya, masih agak sulit. Soalnya ya masih banyak timbunan-timbunan tanah dan akses jalan yang terputus karena ada beberapa jembatan yang putus juga dan akses jalan poros yang tertimbun lumpur dan pasir ini masih dalam proses pengerukan dari pemerintah setempat. Oke. Jadi sebenarnya masalahnya belum selesai ya? Belum selesai. Tapi Mas Ardian kan gantian sama tim yang lain ya di sana? Gantian. Jadi kita bergilir. Bergilir ya? Udah berapa bulan? 1 bulan? Saya 1 bulan setengah tepatnya. 1 bulan setengah ya di sana. Ini udah rindu ibunya? Oh, udah rindu ibunya. Mau pulang kampung halaman dulu. Ini tadi sampai kantor langsung kita ngobrol kan? Belum sempat ketemu ibunya? Belum sempat. Ini jadi dari Jakarta ya, karena kami naik pesawat turun di Jakarta dan perjalanan ke sini mampir dulu di kantor ACT Semarang gitu. Iya. Belum sempat ketemu sama keluarga di rumah. Iya, ini sudah kangen lah ya. Sudah kangen. Ini rencana besok mau ngapain untuk Kota Salatiga? Kemarin kan ada Mbak Sukia, Pak Jari, terus yang terbaru Pak Suroto. Pak Suroto. Gimana kabarnya Pak Suroto yang terbaru? Wah, alhamdulillah ini ya. Saya juga tidak mengira seorang yang tertidur selama 10 tahun. Tertidur 10 tahun? 10 tahun, Pak, tidak bangun, tidak beranjak dari tempat tidurnya. Jadi 10 tahun dia terbaring lemas. Terbaring lemas di tempat tidurnya. Di tempat tidur. Terus dokter bilang apa? Dokter bilang nggak ada penyakit. Waduh. Nggak ada penyakit tapi kok tertidur. Oh gitu. Sudah banyak yang ini orang-orang pintar yang kesana sih. Tapi tidak juga berhasil. Berarti bukan orang pintar, kan nggak berhasil. Iya, berarti bukan orang pintar ya. Itu kok bisa sadar itu ceritanya gimana? Kamu kan dialog ini terakhir dengan dia. Iya. Dan ini saya kemarin ditelepon juga kaget kan. Dia pakai video call. Video call kaget kok bisa lihat saya di HP itu kan, karena dulu 10 tahun dulu kan belum ada tuh untuk HP yang bisa lihat mukanya kan. Iya. Itu dia mengenali saya, padahal dia waktu kamu kunjungi dia masih tertidur. Dikunjungi waktu itu kamu bilang apa sama dia? Saya bilang ya, Mas masih ingat saya? Iya katanya, bisa sebut nama saya, Mas Ardian gitu. Kamu waktu ketemu pertama kali dia tahu dirimu? Nggak tahu, dia nggak bisa ngomong kan. Kamu bilang apa? Maksudnya pas waktu dia tertidur kan? Tertidur lah. Kamu ke situ ngapain? Ngomong bisikin apa gitu? Oh, saya bacain ini aja. Saya bacain azan di telinganya kan. Dan saya ini raupkan air, siramkan air Zam-Zam di mukanya. Waktu umroh itu? Iya, kemarin masih sisa. Itu saya ngambil di sebelah Ka'bah persis. Jadi saya bawa balik dan saya ditelepon sama ini siapa? Orang Magelang. Ada orang seperti ini ya, dan ceritain. Wah, apakah iya kan? Gitu kan saya. Dan penasaran saya. Nah, udah langsung ke sana. Ternyata bener rambutnya itu udah ini kayak sarang burung melingkar gitu. Oh gitu. Melingkar. Tadi loh kamu kan tadi kasih Zam-Zam. Kasih Zam-Zam. Terus sebenarnya kamu azanin kan? Saya azanin. Terus
kamu komunikasinya apa kok? Kemudian teleponnya tanya, kamu Ardian yang ketemu dengan saya kemarin. Kamu berarti kenalan kan? Iya. Sama dia. Iya. Bilangnya Ya, gimana? saya bilang ya pertama kali ke situ, Mas, saya Ardian. Di sini nggak mau ngapa-ngapain saya. Saya ingin sampean cepat sembuh. Dan nanti kalau insya Allah kalau bisa sembuh, bisa sadar, kamu bisa bantu orang tua kamu. Makanya dia kan tinggal dengan ibunya yang sudah tua dan tidak bekerja. Oh gitu. Makan sehari-hari aja mengandalkan dari bantuan-bantuan warga sekitar. Gitu. Itu bangun terus beberapa hari atau langsung telepon Mas Ardian? Beberapa hari dulu. Beberapa Jadi, hari terus saya, telepon Mas Ardian. beberapa hari saya ada tetangganya yang ngurusin itu, kan tahu nomor saya. Jadi pas main ke situ dia sadar dan si tetangganya itu nelpon saya. Gitu. Dan diperlihatkan ke Mas Suroto. Oh gitu. Gitu. Jadi cerita-cerita begini ya. Dia cerita bagaimana? Mas, aku sudah ini pengen kerja. Sampai ono gawean ora. Gitu. Dia nyari pekerjaan. Terus dia bisanya kerja apa? Ya, kalau dia sih dulunya pernah kerja di rumah makan, bisa jadi kuli. Oh, dia dulu pernah kerja di rumah makan? Pernah di Bandung, di Magelang juga pernah kan. Terus, wah, Mas kira-kira kalau bisa jualan cilok atau apa kan gitu. Iya. Bisa Mas. Nah, di situ dari ACT alhamdulillah saya mengajukan sepeda motor disetujui insya Allah. Sedang diusahakan lah ya. Sedang diusahakan ya. Semoga ada juga orang yang nambah modalnya. Nah, itu. Buat gerobaknya. Terus penrol atau apa tuh mau jualan? Mau jual penrol cilok ya kalau gitu. kayak somai gitu ya. Nah, mungkin itu yang termudah bagi dia. Yang paling mudah ya. Dan karena ini kan dia sudah gaptek, sudah taunya kan kerja, nggak bisa kerja di yang kantoran atau apa kan. Iya gitu. jelas lah nggak bisa. Jadi nanti Mas Ardian pulang terus beberapa hari akan nengokin sahabat-sahabatnya Mas Ardian ini ya. Iya. Ya bagaimanapun mereka harus kita manusiakan. Iya, jadi ya tetap misi kemanusiaan, memanusiakan manusia. Iya betul. Bagaimanapun mereka juga butuh perhatian lah ya dari kita. Benar, Pak. Itu. Terus kira-kira kapan mau mengunjungi Pak Suroto tadi? Mungkin sekitar 3-4 hari ya. Nanti setelah ketemu orang tua, istirahat ya istirahat, masih mau aksi dulu. Aksi apa? Di Salatiga, karena di rutan Salatiga, di rumah tahanan ya. Iya. Di rumah tahanan itu saya mau menyemprotkan disinfektan dengan membagikan masker. Iya. Dan kita akan membagikan sabun mandi dan sabun cuci ya tentunya. Biar mereka juga menjaga kebersihan, karena di rutan itu kan rawan sekali penularan rawan sekali karena mereka berkumpul sangat kuning ini, hampir merah kayaknya. Hampir merah ini. Oke. Ya, semoga sukses Mas Ardian. Terima kasih sudah menyempatkan mampir dari Jakarta untuk ketemu dengan kita. Ini udah bahas lagi program-program ya. Kita kayaknya ini nggak ada habisnya, ini kita bahas-bahas terus program. Ya, nggak ada habisnya, pokoknya MR itu berjuang selama di situ kita ada kemauan untuk membantu itu. Nggak berhenti untuk membantu orang gitu aja. Betul. Baik gitu, terima kasih Mas Ardian. Kita ketemu lagi di hari-hari mendatang. Siap. Dengan aksi-aksi kita. Siap, Pak. Oke, sahabat manusia, terima kasih sudah menyaksikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.